Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Lutfianti Devi, NIM 94 dari kelas 3C, akan menjelaskan rangkaian gerbang logika XOR dan rangkaian gerbang logika XNOR. Pertama-tama sebelum kita memulai kerangkaiannya, kita mulai dari pengertian gerbang logika XOR dan gerbang logika XNOR terlebih dahulu. Gerbang logika XOR. XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan. Dua masukan di sini terlihat dua masukan A dan B atau biasa kita sebut dengan input, dan satu keluaran output, yaitu di sini Y. Logika gerbang XOR ini akan menghasilkan keluaran output logika 1 jika semua masukan input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika input sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Hal ini terbukti pada tabel kebenaran gerbang XOR. Di sini terbukti bahwa misalnya diberikan kondisi 0, 0. Di sini kan inputannya sama, maka akan menghasilkan angka 0. Jika inputannya berbeda seperti 0, 1, maka akan menghasilkan 1. Begitu pula dengan kolom selanjutnya. 1, 0, maka akan menghasilkan angka 1. Di sini juga diberikan logika yang sama, yaitu 1, 1, maka hasilnya akan 0. Sama seperti kolom yang di atas, yaitu jika 0, 0 maka hasilnya 0. Selanjutnya gerbang XNOR. Seperti gerbang XOR, gerbang XNOR juga terdiri dari dua masukan input, yaitu di sini A dan B, dan satu keluaran atau output, yaitu Y di sini. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Di sini, gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1 jika semua masukan atau inputnya bernilai logika sama, dan akan menghasilkan keluaran atau output logika 0 jika semua masukan atau inputannya bernilai logika yang berbeda. Hal ini dibuktikan dengan tabel kebenaran gerbang XNOR. Di sini terlihat bahwa jika kita memberikan kondisi 0, 0, ini kan inputan yang kita berikan sama. Jika inputannya sama, maka akan menghasilkan nilai logika 1. Jika di sini diberikan logika yang berbeda, nilai logika yang berbeda, yaitu 0, 1, maka akan menghasilkan angka 0. Begitu juga dengan kolom selanjutnya, diberikan kondisi 1, 0, maka akan menghasilkan 0. Jika diberikan nilai logika yang sama 1, 1, maka akan menghasilkan 1. Sama seperti kolom di atas. Jika inputannya sama 0, 0, maka akan menghasilkan 1. Begitu. Baik, kita akan mulai membuat gerbangnya. Di sini pertama-tama kita akan mencari gerbang logika. Pertama kita cari logic state-nya terlebih dahulu. Sini kemudian kita cari logic probe. Logic probe di sini akan menampilkan outputannya nanti. Lalu gerbang XOR. Kemudian gerbang XNOR. Sini. Kemudian kita memulai merangkai. Pertama kita memasang logic state-nya terlebih dahulu. Kemudian ke gerbang XOR. Lalu kita pasang gerbang XNOR di sini. Seperti ini. Kemudian ke gerbang XNOR lagi.
lalu kemudian gerbang XOR. Kemudian kita pasang logic probe-nya untuk menampilkan input. Lalu kita mulai merangkainya. Ini sini. Kemudian ini seperti ini, maka kita coba run. Ya, di sini kita sudah mencoba merun. Di sini terlihat jika kita memasukkan inputan 0, 0. Di sini kita namakan inputannya sebagai A, B, C, dan D. Nah, di sini terdapat 4 logic state dan 4 gerbang logika XOR. Di sini 1, 2, 3, 4 dan 4 gerbang logika XNOR 1, 2, 3, 4. Nah, di sini yaitu coba kita run. Di sini terdapat kondisi di mana logic state A dan B itu kondisinya 0, lalu kondisi 0 tersebut akan diteruskan melalui XOR dan akan menghasilkan logika 0. Logika 0 ini, nilai logika 0 ini akan diteruskan melalui gerbang logika XNOR sehingga akan menghasilkan logika 1. Mengapa? Karena logika XNOR itu sendiri jika inputannya sama 0, 0 maka akan menghasilkan 1. Hasil 1 tersebut akan diteruskan melalui gerbang XNOR sehingga akan menghasilkan outputan 1. Gitu. Karena di sini gerbang XNOR yaitu jika inputannya sama 1, 1 maka akan menghasilkan 1. Lalu angka 1 tersebut diteruskan melalui rangkaian selanjutnya memasuki rangkaian gerbang logika XNOR di mana 1 ini akan memasuki gerbang XNOR lalu akan menghasilkan nilai 1 juga. Kemudian kita beralih ke logic state C. Logic state
C dan D. C dan D tersebut memiliki nilai logika 0. Nilai 0 ini akan diteruskan melalui gerbang logika XOR. Lalu akan menghasilkan nilai 0. Nilai 0 tersebut akan diteruskan melalui gerbang logika XNOR dan akan menghasilkan nilai logika 1. Mengapa? Sama seperti hal yang di atas, karena gerbang logika XNOR tersebut jika nilai logikanya sama 0 maka akan menghasilkan 1. Angka 1 tersebut akan diteruskan melalui rangkaian berikutnya, yaitu memasuki gerbang XOR. XOR sendiri jika inputannya sama 1 di sini, maka akan menghasilkan nilai logika 0. Sehingga outputnya akan menghasilkan 0. Lalu memasuki gerbang selanjutnya, rangkaian selanjutnya yang sebelumnya tadi, angka 1 tersebut akan diteruskan melalui gerbang logika XOR juga. XOR sendiri yaitu jika inputannya sama maka akan menghasilkan nilai logika 0. Sehingga di sini menghasilkan logika 0. Lalu di sini coba kita mengubah inputannya ya menjadi 1 0 1 0. Nah, di sini logic stage A dan B memasuki gerbang logika XOR. Di sini keadaannya berbeda ya, yaitu 1 dan 0. 1 dan 0 ini akan memasuki gerbang XOR sehingga akan menghasilkan 1. Karena gerbang XOR sendiri jika inputannya berbeda maka akan menghasilkan nilai logika 1. Nilai logika 1 ini akan diteruskan melalui gerbang XNOR sehingga akan menghasilkan 1. Mengapa? Karena di sini rangkaiannya diteruskan ya melalui dua kaki XNOR, di mana angka 1, di mana semuanya ini merupakan angka 1. Angka 1 tersebut memasuki gerbang XNOR. Gerbang XNOR sendiri jika inputannya sama maka akan menghasilkan angka 1. Sehingga angka 1 ini akan diteruskan melalui gerbang logika selanjutnya, yaitu XNOR lagi, di mana XNOR tersebut jika inputannya sama 1 maka akan menghasilkan nilai 1 juga. Kemudian memasuki gerbang selanjutnya, gerbang XNOR lagi, sama seperti di atas. Di sini jika inputannya sama maka akan menghasilkan 1. Kemudian kita beralih ke inputan logic state C dan D, di mana C di sini 1, D di sini 0. Keadaan yang berbeda, kondisi yang berbeda ini akan memasuki gerbang XOR. Gerbang XOR sendiri jika inputannya berbeda maka akan menghasilkan nilai 1. Nilai 1 tersebut akan diteruskan melalui gerbang XNOR sehingga akan menghasilkan 1. Karena gerbang XNOR sendiri jika inputannya sama maka akan menghasilkan 1. 1 tersebut akan diteruskan melalui gerbang XOR. Di sini XOR sendiri jika nilainya sama maka akan menghasilkan nilai logika 0. Lalu kemudian memasuki rangkaian selanjutnya ya, jika ini kan nilainya 1 tersebut akan diteruskan melalui gerbang XOR. Sama seperti di atas, jika nilainya sama, di sini kan nilainya 1 memasuki gerbang XOR maka akan menghasilkan nilai 0. Kita coba ya kondisi yang lain. Kita coba kondisi 1 1 1 0. Di sini gerbang logic state A dan B ini merupakan 1, sama ya inputannya. Inputan 1 ini akan memasuki gerbang XOR sehingga akan menghasilkan 0. Karena gerbang XOR sendiri jika inputannya sama maka akan menghasilkan nilai 0. Nilai 0 di sini akan diteruskan melalui gerbang XNOR sehingga akan menghasilkan nilai 1. Karena di sini jika inputannya
sama di gerbang XNOR, maka akan menghasilkan nilai 1. Berlawanan dengan gerbang XOR. Lalu kemudian nilai 1 ini akan diteruskan melalui gerbang XNOR lagi dan akan menghasilkan nilai 1. Begitu juga dengan rangkaian selanjutnya diteruskan, angka 1 ini diteruskan melalui gerbang XNOR sehingga akan menghasilkan nilai 1. Lalu kemudian di sini beralih ke C dan D. C dan D di sini kondisinya tidak sama ya. Di mana C ini 1, D ini 0 akan memasuki gerbang XOR. Sehingga akan menghasilkan nilai 1. Mengapa? Karena gerbang XOR sendiri jika inputan yang dimasukkan berbeda 1 dan 0 di sini, maka otomatis akan menghasilkan nilai logika 1. Nilai 1 ini akan diteruskan melalui gerbang logika XNOR di sini. XNOR di sini kaki XNOR di sini terhubung melalui rangkaian sebelumnya ya. Rangkaian A dan B. Maka di sini kan inputannya berbeda. Di sini nilainya 0, di sini nilainya 1. Nah, kondisi yang berbeda ini, inputan yang berbeda ini akan menghasilkan nilai 0 karena gerbang XNOR tersebut jika inputannya berbeda maka akan menghasilkan nilai 0. Nilai 0 tersebut akan diteruskan melalui gerbang XOR sehingga akan menghasilkan nilai 0 karena di sini jika inputannya sama 0 maka akan menghasilkan 0. Begitu pula dengan rangkaian selanjutnya, di sini diteruskan melalui gerbang XOR dengan nilai 0 dan 0 maka akan menghasilkan nilai 0 juga. Di sini terbukti pada tabel kebenaran. Tabel kebenaran di sini. Di mana A merupakan A di sini merupakan inputan atau logic stage. Di sini A sebagai inputan, di sini B juga sebagai inputan, di sini C sebagai inputan dan D juga sebagai inputan. Lalu di sini terdapat E. E tersebut di sini adalah gerbang logika XOR. XOR di sini. Di sini ini adalah E. Ini adalah E. Lalu kemudian ini adalah F. Ini adalah F juga, gerbang XOR. Lalu kemudian ini adalah G, gerbang XNOR. Ini H, gerbang XNOR juga. Lalu kemudian ini I, gerbang XNOR, J gerbang XNOR, K gerbang XNOR, L juga gerbang XNOR. Lalu kemudian jika kita run terdapat hasil atau input. Di sini inputannya sebagai inputan A input, A output. Maaf salah, maksudnya A output, B output, C output dan D output. Bisa dilihat dari tabel di sini. Jika kondisinya 0 0 0 0, maka memasuki gerbang E adalah 0, F juga 0, lalu G juga 1, H juga 1, I 1, J 1, K 0, L 0, maka akan menghasilkan outputan A1, B1, C 0 dan D 0. Dari tabel kebenaran di sini bisa kita uji coba melalui Proteus ini, sama seperti percobaan kita tadi. Coba kita mencoba percobaan lagi. Contohnya 0 0 1 begini aja ya, tidak merubah angka outputnya ya,
Tetapi di sini yang berubah pada keadaan gerbang logikanya. Di sini logic stage A dan B memasuki gerbang XOR. Kondisi yang berbeda ini memasuki gerbang XOR, maka akan menghasilkan nilai 1. Karena gerbang XOR sendiri jika inputan yang dimasukkan berbeda, maka akan menghasilkan nilai 1. Nilai 1 ini akan masuk melalui gerbang XNOR, maka akan menghasilkan 1 karena di sini kondisi yang dimasukkan 1 dan 1, maka akan menghasilkan 1. Karena gerbang XNOR jika inputannya sama, maka akan menghasilkan nilai 1. Nilai 1 di sini akan diteruskan melalui gerbang XNOR, maka akan menghasilkan nilai 1. Lalu memasuki gerbang selanjutnya, jika nilai 1 ini memasuki gerbang selanjutnya, maka akan menghasilkan nilai 1 juga. Karena sama seperti di atas, karena gerbang XNOR adalah jika inputan yang dimasukkan sama, maka akan menghasilkan 1. Gitu. Memasuki gerbang C dan D. C dan D di sini juga keadaannya berbeda. Keadaan berbeda ini memasuki gerbang XOR, akan menghasilkan nilai 1, sama seperti di atas. Karena gerbang XOR sendiri jika inputannya berbeda yang dimasukkan, maka akan menghasilkan nilai 1. Nilai 1 ini akan diteruskan melalui gerbang XNOR, maka akan menghasilkan nilai 1. Karena di sini kaki gerbang XNOR kan menghubungkan melalui gerbang XOR. Nah, di sini maka keadaannya sama, 1 dan 1 akan menghasilkan nilai 1, kemudian diteruskan melalui gerbang XOR, yaitu nilai 1 dan 1 sama, sedangkan gerbang XOR sendiri jika inputannya sama yang dimasukkan, maka nilainya akan menghasilkan 0. Begitu pula dengan rangkaian selanjutnya. XOR di sini nilai 1 akan memasuki nilai XOR sehingga akan menghasilkan nilai 0. Begitu. Ini sudah sesuai dengan tabel kebenarannya. Jadi begitulah kesimpulannya. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.